Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan melanjutkan untuk beberapa hal lagi ke konsep-konsep Python yang kita pelajari untuk sebagai foundation teman-teman untuk ngoding menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, setelah kita belajar kemarin ada user interaction, ada handling error, kemudian kita mungkin kita udah pernah belajar ini, cuman sedikit overview lagi. Jadi kita pernah belajar yang namanya f-string ya teman-teman. Jadi sekarang itu ada namanya Python string formatting. Nah dulu kita pernah belajar ya namanya f-string gitu. Nah jadi sebenarnya ini hampir sama ya teman-teman. Cuman dulu tuh namanya f-string, sekarang itu biasanya orang bilangnya string formatting gitu. Nah, kayak mana ya maksudnya seperti biasa. Misalnya umur kita 19 gitu kan. Kita ngebikin teks ya ini I am 19 years old itu gitu kan. Nah, kita coba print lah teksnya. Nah, itu kan I am 19 years old gitu. Nah, ini kan kita udah pernah belajar ya teman-teman untuk f-string gitu. Nah, bisa sekarang itu dipanggil namanya string formatting gitu. Dan ini nggak terlalu banyak tambahan ya. Sebenarnya agak apa namanya tuh mengulang sedikit aja dengan video sebelumnya untuk teman-teman ingat lagi gitu. Nah, tapi ini versi kita yang lebih advance gitu ya. Kan kita udah pernah belajar cuman yang seperti ini ya, teman-teman. Cuman kita di sini akan nyobain lanjut ke function menggunakan Python string formatting. Kita cobain, kita ada yang namanya mungkin di sini price gitu kan. Price dia namanya price-nya $25,33 deh gitu kan. Nah, di sini mungkin price ya sini dolar gitu kan. Nah, price-nya ini juga ada yang titik 2F ini. Kalau kita print ya price-nya $25,33 gitu kan. Nah, coba kita naikin. Ada yang namanya pakai tax gitu. Price tax-nya itu 0,1. Nah, price-nya itu price ditambah dalam kurung price dikali sama tax gitu kan. Nah, jadi dia ada penambahan di dalam sini. Price-nya itu price ditambah price dikali tax 2F dolar. Nah, udah sampai sini. Nah, untuk di sini pun juga teman-teman bisa bikin kayak gini. Nah, price 27 dolar itu, kemudian di sini nambah the 2F dolar, kemudian di sini the price is really. Nah, teman-teman tuh bisa bikin di sini tuh ada function lagi loh, teman-teman. Di sini tuh ini kok expensive. Mungkin kita bikin di bawah lah ya biar kelihatan. Jadi nggak bisa ya. The price is really, di sini mungkin kita bikin expensive if price besar dari 25. Nah, ini else mungkin dia cheap gitu kan, murah gitu kan. Nah, price is $27,86, the price is really expensive. Jadi kalau price-nya itu besar dari 25, else-nya itu cheap. Nah, inilah Python string formatting untuk yang mungkin lebih advance ya teman-teman. Itu udah contoh ada function if di dalam teks gitu. Padahal kan ini kan di dalam teks ya, string gitu kan, dalam string. Tapi dia ada format-format tertentu menggunakan Python string formatting gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia menggunakan teks biasa.
Coba kalau ini kita bikin sebagai function. Jadi kita mau bikin function price after tax gitu. Mungkin kita maunya di sini namanya price, di sini teksnya berapa, kita bikin function kan. Jadi untuk returnnya seperti ini, return price ditambah price kali tax gitu kan. Nah kita mau ngecek, kita mau bikin kayak gini, teksnya itu hampir sama kayak gini, tapi yang price after tax ini kita ngambil seperti ini ya. Nah price after tax ini aja deh, price after tax. Nah ini kita masukin. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini kita bikin di bawah ya. Nah ini itu kita ngedefine di sini. Nah tapi ini kita ngedefine-nya di dalam function, di dalam teksnya gitu. Kita kan tadi belajarnya Python string formatting, jadi string ini yang kita formatnya kita sesuaikan gitu ya. Nah ini sedikit konsep aja ya teman-teman, sebenarnya sama yang kayak kemarin, cuman ini ada tambahan-tambahan sedikit aja gitu. Nah price-nya kita bisa ganti-ganti, misalnya 26,88 sen dengan teksnya itu mungkin 0,25 deh, tinggi banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah kita kayak ini. Nah price tuh $33,6. The price is really expensive gitu. Gimana kalau misalnya kita maunya cheap, besar dari 40. Nah price is $33,6. The price is really cheap. Nah kayak gitu ya teman-teman, itu mudah lah untuk teman-teman cobain gitu kan. Nah ini kita kalau mau copy ya ini kita tinggal ganti aja, kita nggak perlu bikin lagi press sama dengan, kita langsung aja ganti di sini gitu kan. Di sini misalnya 50. Nah ini nanti kayak mana, ini nanti bisa kayak gini teman, if for for 20 in range mungkin 30. Mungkin kalau ini benar nggak ya, print kok 20 ya, for x in range 20, print x 20 kayak gini ya, 20 sampai 29. Nah mungkin ini kita bikin harganya gitu. Nah kita bikin di sini nih. Nah ini tuh bisa kita ganti x teman-teman. Oh kita belum ini, kita maunya ini dia print salah deh. Nah ini jadi kita masukin, kenapa kita nggak mau yang kayak gini lagi, karena kita maunya dia x ini digantinya seperti itu. Nah x ini masukin aja 20 ditambah 0,25 $25 dapat sesuai chip gitu. Mungkin ini coba kita bikin sampai 30 ya. Nah 25 itu chip, nanti ini if price after tax. Price after tax itu dia besar dari ini apa ya, salah ya kita di sini itu ini kita samain aja nih, ini dia nggak press lagi, kita maunya dia juga ini ya. Oh bentar, ini deh. Ini
kemudian kita maunya dia 30. Nah, ini. Pokoknya besar dari 30 dia itu expensive. Kecil dari 30 dia cheap. Nah, ini udah lumayan advance ya teman-teman penggunaannya gitu kan. Nah, bisa aja kemudian kita maunya ada lagi nih 4x in, mungkin kita coba dulu lah ya. Kita di sini in range kita maunya tuh 0,1 sampai 0,5, 0,5. Kemudian kita maunya dia itu 0,1 penambahannya ya. Kita print dulu x-nya. Float object karena bisa integer ya, kita nggak bisa pakai range ya. Ini kita ganti ya. Kita mungkin pakai next atau yang kayak udah pernah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Untuk pakai next. Nah, ini print next gitu udah pernah kita pelajari ya, yang kayak gini. Nah, ini bisa aja sih nanti kita bikin lebih detail. Jadi untuk pajaknya juga kita looping lagi gitu. Nah, itu bisa. Jadi untuk pajak kita masukin lagi sebagai variabel gitu. Itu bisa kita pakai, cuman nanti takutnya agak lumayan berat functionnya, mungkin supaya teman-teman paham dulu aja untuk konsep penggunaan string formattingnya ya teman-teman. Karena takutnya agak bingung untuk pembuatan di functionnya yang penggunaan next, apalagi penggunaan yang lain gitu. Oke, mungkin itu teman-teman kita cukupkan. See you teman-teman untuk di next video.